Ketika sinar fajar September memasuki jendela Anda, apakah Anda merasakan pengharapan yang istimewa? Bulan ini membawa kehendak khusus Tuhan. Dia ingin menyatakan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada Anda pada saat ini. Seperti petani yang sudah melihat panen saat menanam benih, Tuhan sejak awal kehidupan Anda telah mempersiapkan kelimpahan surgawi untuk Anda. Matanya tidak pernah lepas dari Anda, tangannya tidak pernah berhenti mengukir dan mempersiapkan hidup Anda. Dalam September yang penuh janji ini, Tuhan akan membuka mata rohani Anda, agar Anda melihat rencana ajaib-Nya yang telah berkarya dalam hidup Anda. Tujuan kudus yang tersembunyi dalam hari-hari yang tampak biasa, akan segera terungkap jelas di hadapan Anda. September tiba, seperti alam menyambut akhir musim panen, kebun buah-buahan menunduk karena buahnya yang lebat, kebun anggur melimpah dengan tandan-tandan buah yang penuh. Pemandangan alam ini mencerminkan kenyataan rohani. Tuhan sedang berkarya di tanah hati Anda, menumbuhkan hal-hal yang menakjubkan. Setiap doa yang pernah Anda panjatkan, setiap tindakan iman yang Anda siram dengan air mata, setiap saat Anda memilih percaya di tengah kesulitan, sekarang akan memasuki penggenapan surgawi. Ulangan 28 ayat 8 berjanji demikian, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbung-lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan, Tuhanmu, kepadamu. Ini adalah firman Tuhan sendiri, benar dan dapat dipercaya, penuh kuasa. Biarlah doa September setiap hari ini, bukan hanya kata-kata dari mulut Anda, tetapi menjadi pernyataan iman yang hidup, menjadi kekuatan jiwa Anda, menjadi dorongan yang tak henti-hentinya dalam roh Anda. Ketika Anda berdoa dengan berapi-api dan tekun, Anda pasti akan melihat kesetiaan Tuhan terungkap, membawa terobosan, pemulihan, dan penyediaan dari surga. Pada saat yang sama, Anda juga akan mengalami keintiman yang lebih dalam dengannya, percaya bahwa rencananya yang sempurna sedang berkarya dalam hidup Anda, melampaui apa yang bisa Anda lihat dan bayangkan. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan doa ini sampai akhir, dan setiap hari sepanjang September, tetap teguh berdoa bersama. Filipi 4 ayat 19 berkata, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Ayat ini meletakkan dasar janji Tuhan tentang penyediaan dan berkat yang lengkap untuk Anda. Rasul Paulus menulis kalimat ini bukan dalam keadaan berlimpah, tetapi di dalam penjara. Ini menunjukkan bahwa penyediaan Tuhan melampaui keadaan. Segala keperluanmu mencakup setiap aspek hidup Anda, rohani, jasmani, emosional, relasi, dan ekonomi. Penyediaan Tuhan tidak terbatas pada sumber daya duniawi, tetapi mengalir dari kemuliaan-Nya yang tidak pernah habis. Keadaan Anda mungkin terbatas, tetapi sumber Anda tidak terbatas. Penyedia Anda adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bulan ini adalah perjanjian surgawi antara Tuhan dan situasi nyata Anda. Dia sedang mengatur peristiwa-peristiwa, menyesuaikan hubungan antar manusia, mempersiapkan kesempatan untuk menyatakan kesetiaan-Nya dengan cara yang melampaui bayangan Anda. Setiap pintu tertutup yang Anda hadapi, sebenarnya mengarahkan Anda menuju pintu yang terbuka dengan berkat yang lebih besar. Setiap penundaan yang Anda alami, sebenarnya adalah jadwalnya yang teliti, untuk memastikan ketika terobosan datang, itu adalah yang paling tepat dan paling efektif. Percayalah, apa yang Tuhan persiapkan untuk Anda, jauh melampaui apa yang bisa Anda persiapkan sendiri. Prinsip panen merasuki seluruh Alkitab, dan juga jelas tercermin di alam. Petani memahami bahwa panen bukan hanya mengumpulkan buah dari benih, tetapi lebih dari itu, adalah proses benih menyerahkan dirinya, malah menghasilkan panen yang berlipat ganda. Pikirkan,
dalam musim-musim yang lalu, hal-hal apa dalam hidup Anda yang tampak mati? Mungkin impian yang tampak hancur, mungkin hubungan yang tidak bisa diperbaiki, mungkin situasi yang membuat putus asa. Tetapi Tuhan sedang menghidupkannya kembali dengan kehidupan baru dan berkat yang melimpah. Kelipatan surgawi akan dinyatakan, membuat Anda takjub karena kuasa penciptanya yang ajaib. Dia bisa mengubah abu menjadi keindahan, kelemahan menjadi kekuatan. Berkat yang sejati bukan hanya penyediaan materi. Meskipun Tuhan senang memberi Anda dengan berlimpah dalam segala aspek kehidupan praktis, tetapi berkat-Nya juga termasuk damai sejahtera yang menjaga hati Anda dalam badai, sukacita yang menopang hati Anda dalam kesulitan, kemampuan yang masih menguatkan Anda maju ketika kekuatan Anda sendiri habis. Berkat-Nya juga akan mengalir ke dalam hubungan Anda dengan sesama, membawa dorongan dan iman masuk ke dalam kesempatan di tangan Anda, membuatnya sejalan dengan panggilan Anda. Sahabatku, Tuhan ingin memberkati keluarga Anda, membuatnya dipenuhi persatuan, memberkati pekerjaan Anda, membuatnya berbuah, memberkati tubuh Anda, memberikannya vitalitas, memberkati masa depan Anda, memberikannya pengharapan yang teguh tak tergoyahkan. Pikirkan Abraham, janji yang dia terima begitu besar, sampai sekarang masih mempengaruhi segala bangsa. Kejadian 22 ayat 17 mencatat, Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ketika Tuhan memberkati Abraham, Dia juga berjanji, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Hari ini, berkat yang sama juga mengalir dalam diri Anda, karena melalui iman, Anda sudah menjadi keturunan Abraham. Berkat ini bukan hanya penyediaan pada tingkat pribadi, tetapi lebih dari itu adalah pembalikan generasional, membawa pengaruh yang melampaui seumur hidup Anda. Ketika Yesus berjalan di dunia, Dia bukan hanya berbicara tentang terobosan, tetapi dengan mujizat dan keajaiban menyatakan kenyataan terobosan, membuat semua orang takjub karena perbuatannya. Markus 11 ayat 23 mencatat, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sahabat, iman yang memindahkan gunung adalah warisan Anda di dalam Kristus. Saya mengajak Anda bersama-sama saya percaya, September adalah saat Anda membuka mulut berbicara kepada semua gunung yang menghalangi takdir. Ingat, ketika Yesus memarahi angin dan laut, angin ribut pun tunduk pada perintahnya. Otoritas yang sama, hari ini juga berkarya karena Roh Kudus diam dalam diri Anda. Terobosan Anda bukan terletak pada apakah akan terjadi, tetapi pada kapan akan terjadi. Perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, karena iman menembus kerumunan, menyentuh jubah Yesus, dan langsung mendapat kesembuhan. Keterdesakan dan imannya menghasilkan kekuatan terobosan yang tidak bisa dibendung. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan, di sini bukan kita akan menjadi sembuh, tetapi kita menjadi sembuh. Yesus sudah menanggung penyakit Anda, memikul kesakitan Anda, dengan darahnya yang berharga menukar kesembuhan Anda. Perwira itu berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus heran akan imannya. Matius 8 ayat 13 mencatat, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan pada saat itu juga hambanya itu sembuh. Pahamilah,
Iman Anda akan mengaktifkan kuasa penyembuhan Tuhan. Apa yang Anda percayai akan menentukan apa yang bisa Anda terima. Di kolam Bethesda ada banyak orang yang menunggu, tetapi ketika Yesus muncul, hanya satu orang yang mendapat kesembuhan. Jangan tinggal di tepi kolam menunggu, tetapi dengan iman bangkitlah, masukilah kesembuhan yang sudah Anda miliki. Lukas 4 ayat 18 mencatat, Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas." Di Golgota, semua rantai yang membelenggu Anda sudah dipatahkan. Pembebasan adalah hak sah Anda di dalam Kristus. Pikirkan orang kerasukan setan di Gerasa, ketika dia bertemu Yesus, hidupnya berubah total, menjadi saksi yang kuat. Markus 5 ayat 20 berkata, "Lalu pergilah orang itu dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis apa yang telah diperbuat Yesus kepadanya, dan semua orang heran." Kesaksian Anda juga akan membuat orang terkejut karena perubahan ajaib Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengingatkan kita, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pembebasan Anda di dalam Kristus bukan hanya memutus kutuk generasi, tetapi juga akan membawa kebebasan sejati bagi seluruh keluarga Anda. Mazmur 91 ayat 11 menyatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Anda tidak berjalan sendirian dalam hidup. Tuhan sudah mengutus malaikat-malaikat untuk melingkupi dan melindungi Anda. Seperti hamba Elisa takut karena tentara musuh, nabi itu berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." 2 Raja-Raja 6 ayat 17 mencatat, "Lalu Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah kepadanya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa." Sahabat, ingatlah, yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama musuh. Perlindungan surgawi, seperti benteng tak terlihat yang kokoh, siang malam melingkupi Anda. Daniel keluar dari gua singa bahkan tidak tercium bau singa pun. Tuhan yang menutup mulut singa itu, hari ini juga menjaga Anda dan keluarga Anda. Roma 8 ayat 37 bukan berkata Anda mungkin menang, tetapi menyatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Daud menghadapi Goliat hanya membawa 5 batu licin, tetapi penuh dengan iman kepada Tuhan yang hidup. 1 Samuel 17 ayat 45 mencatat dia dengan berani menyatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau hina itu." Sahabat, ketika Anda menghadapi raksasa dalam hidup dengan nama Tuhan, setiap raksasa harus jatuh. Yosua dan Kaleb melihat raksasa yang sama seperti yang dilihat pengintai lain. Tetapi pernyataan mereka berbeda, kita sanggup mengalahkannya. Pandangan kemenangan inilah yang membuat mereka siap masuk ke tanah perjanjian Tuhan, sedangkan yang lain karena tidak percaya berkeliling di padang gurun. Pandangan Anda akan menentukan posisi Anda, iman Anda akan membawa Anda masuk ke tanah perjanjian. Identitas kemenangan Anda di dalam Kristus sudah sejak lama menjadi warisan Anda. Seiring September terungkap, Tuhan sedang mempersiapkan beberapa pertemuan ajaib untuk Anda. Anda akan mengalami kebaikannya, dan pengalaman-pengalaman ini akan terukir dalam hidup Anda, menjadi tanda yang tidak akan pernah terhapus. Setiap hari adalah kesempatan baru, saat Anda menyaksikan kesetiaannya, juga saat Anda mengalami sendiri kuasanya. Doa yang akan Anda ucapkan,
Bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah pernyataan. Ketika Anda membuka mulut, itu akan mengaktifkan berkat Tuhan, melepaskan kehendak-Nya dalam situasi Anda. Ketika iman Anda bersatu dengan kuasa Tuhan, itu menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung, mampu menembus segala penghalang, membawa setiap terobosan. Bulan ini akan diingat, menjadi titik balik hidup Anda, saat Tuhan menyatakan kasih-Nya yang ajaib kepada Anda, saat Dia menggenapi janji yang hampir Anda lupakan. Jadi, persiapkan hati Anda untuk menerima semua yang Tuhan persiapkan untuk Anda, juga persiapkan mulut Anda untuk menyaksikan kebaikan-Nya. Sekarang, semua sahabat yang mendengar suara saya, mari kita datang bersama-sama ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Anda bisa dengan iman mendengarkan doa ini, baik Anda di rumah, di mobil, atau dimanapun, Anda bisa menerima berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama berseru kepada Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasihan. Bapa yang terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan hati yang penuh pujian dan syukur, aku datang ke takhta kasih karunia-Mu. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang dengan kuasa menyangga segala sesuatu. Keagungan-Mu memenuhi seluruh bumi, kebijaksanaan-Mu memerintah segala bangsa, kasih-Mu mengubah setiap hati yang mau menerima. Aku mau menyembah Engkau karena kekudusan-Mu, karena keadilan-Mu, karena kasih-Mu yang kekal. Terima kasih, Bapa, terima kasih karena di setiap musim hidupku Engkau setia menopang aku, membawa aku sampai hari ini. Terima kasih karena ketika aku tidak tahu bahaya, Engkau masih melindungi aku, membuat aku aman sentosa. Terima kasih karena ketika aku kekurangan, ketika harapan tipis, Engkau masih menyediakan keperluanku. Terima kasih karena melalui keselamatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus, Engkau menetapkan takdirku yang kekal, dan memberi aku kebebasan masuk ke hadapan takhta-Mu. Tuhan, aku mohon ampunilah segala dosaku, ampunilah kata-kata yang keluar dari mulutku karena marah, juga ampunilah saat-saat aku tidak percaya pada kebaikan-Mu. Aku memilih mengampuni semua orang yang menyakiti aku, menyerahkan mereka dalam keadilan dan belas kasihan-Mu yang sempurna, tidak lagi menghakimi mereka. Bapa, aku datang ke hadapan-Mu, mohon berkat-Mu yang melimpah seperti sungai air hidup, mengalir ke setiap aspek hidupku. Mohon berkati keluargaku, agar persatuan kami menyatakan kasih-Mu, berikan kesehatan, agar kami hidup menyatakan kuasa penyembuhan-Mu, berikan kelimpahan, agar kami bisa murah hati memberkati orang lain. Aku nyatakan dalam nama Yesus, berkat-Mu akan mengejar aku, dan dinyatakan dalam hidupku, agar nama-Mu dimuliakan. Mohon berkati pekerjaan dan usahaku, agar berkembang dalam kasih karunia-Mu, jauh melampaui kemampuanku sendiri. Bukakan bagiku pintu yang tak seorang pun bisa tutup. Berikan aku hubungan-hubungan penting dalam hidup, agar aku bisa menggenapi kehendak-Mu yang baik. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku diberkati di kota, diberkati juga di desa, aku diberkati keluar, diberkati juga masuk. Tuhan, mohon berkati keuanganku, patahkan segala kutuk kemiskinan dan kekurangan, agar aku bisa bebas memberi, dan hidup sesuai kehendak-Mu. Mohon secara supernatural melipat gandakan sumber dayaku, agar aku bukan hanya memiliki persediaan yang cukup, tetapi juga memiliki benih yang berlimpah untuk ditabur di kerajaan-Mu. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku menjadi kepala dan bukan ekor, berada di atas dan bukan di bawah. Kemurahan dan kasih setia-Mu akan mengikuti aku seumur hidup. Mohon berkati hubunganku dengan sesama, agar dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi kasih, dan saling mendorong,
untuk menguatkan iman kami. Biarlah berkat-Mu turun atas anak-anakku dan keturunanku, membangun warisan kesetiaan, mempengaruhi turun-temurun. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku dan segenap keluargaku pasti akan melayani Tuhan, dan berjalan dalam berkat yang Engkau berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Bapa, aku mohon Engkau bawa terobosan di setiap tempat dalam hidupku yang mengalami penghalang, penundaan, pembatasan. Mohon patahkan segala belenggu yang menghalangi aku mengalami penyediaan-Mu yang melimpah. Aku nyatakan dalam nama Yesus, segala tembok kemiskinan, segala langit-langit pembatas, segala penghalang kelimpahan, harus runtuh di hadapan kuasa-Mu. Tuhan, bukakan tingkatan baru bagiku, agar aku mendapat kasih karunia di hadapan orang-orang penting. Berikan aku kebijaksanaan, agar orang bisa melihat berkat-Mu dalam hidupku. Aku bersyukur, karena kenaikan pangkat bukan dari manusia, tetapi dari Engkau. Engkau sedang mempersiapkan aku masuk ke peningkatan yang baru. Tuhan, aku mohon bawa terobosan dalam kehidupan rohaniku. Singkirkan segala penghalang, agar aku bisa bersekutu lebih intim denganmu. Perdalam pengenalanku akan firman-Mu, tingkatkan kepekaan aku terhadap suara-Mu, tambahkan imanku, agar aku bisa percaya kepadamu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Ketika aku mendekat kepadamu, aku mohon Engkau juga mendekat kepadaku. Aku juga mohon Engkau bawa terobosan dalam hubungan keluargaku. Sembuhkan luka-luka yang menyebabkan keterpisahan, perbaiki hubungan yang retak, singkirkan salah paham, lembutkan hati yang keras, ciptakan kesempatan, agar kasih semakin mendalam. Dalam nama Yesus aku nyatakan, keluargaku bersatu karena kasih, kuat karena iman, dan kami bertekad menempatkan Tuhan di tempat pertama. Tuhan, mohon sembuhkan hubunganku dengan sesama, pulihkan komunikasi yang sudah lama terdiam, pulihkan kepercayaan yang hilang karena pengkhianatan, pulihkan kasih yang hilang karena luka. Aku nyatakan dalam nama Yesus, Engkau sedang membuat hubunganku menjadi baru, dan membangun ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon singkirkan segala akar kepahitan, segala penyebab konflik, serta segala kekuatan yang mengancam persatuan. Aku nyatakan dalam nama Yesus, apa yang Tuhan satukan, manusia tidak boleh menceraikan. Biarlah pernikahan dalam keluargaku memuliakan Engkau. Tuhan, mohon bawa terobosan dalam kesehatanku. Balikan semua proses penyakit, kembalikan tubuhku ke keadaan terbaik seperti yang Engkau ciptakan. Aku nyatakan dalam nama Yesus, kesehatan surgawi sedang mengalir ke setiap sel tubuhku, setiap organ, setiap sistem. Ya Tuhan yang menyembuhkan, mohon sentuh dengan kuasa penyembuhan-Mu setiap tempat dalam hidupku yang perlu dipulihkan, sembuhkan penyakit, ketidakseimbangan dan keadaan tidak normal dalam tubuhku, agar aku bisa melayani-Mu dengan kuat. Lindungi tubuhku, agar aku bebas dari segala virus, penyakit dan serangan kekuatan apapun. Kuatkan sistem kekebalan tubuhku, bersihkan darahku, buat tubuhku berfungsi optimal. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku dicipta dengan menakjubkan dan ajaib, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Karena bilur-bilur yang diterima Yesus, aku disembuhkan. Kuasa penyembuhan ini sedang berkarya dalam diriku saat ini. Sembuhkan pikiran dan batinku, bebaskan aku dari kecemasan, depresi, serta segala pikiran yang mencuri damai sejahtera dan sukacita. Penuhilah aku dengan kebenaran-Mu, pengharapan dan janji-janji-Mu, agar jiwaku teguh bahkan di tengah badai. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku memiliki pikiran Kristus, damai sejahtera-Mu akan memelihara hati dan pikiranku, sembuhkan luka emosiku karena trauma masa lalu,
penolakan dan kekecewaan. Tuhan, gantikan ketakutan dengan iman, gantikan ketidakpastian dengan kepastian kasih-Mu, gantikan keputusasaan dengan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Lindungi pikiranku, agar aku bebas dari pikiran negatif, bayangan ketakutan, serta segala dusta yang melawan kebenaran-Mu. Biarkan aku memikirkan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, serta segala sesuatu yang baik. Aku nyatakan dalam nama Yesus, Engkau memberikan mahkota ganti abu, minyak sukacita ganti perkabungan, jubah puji-pujian ganti roh yang remuk. Mohon datangkan kuasa penyembuhan-Mu atas keluarga, sahabat dan komunitasku, sentuh setiap kehidupan, agar mereka semua mengalami kasih karunia pemulihan-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, aku mohon pembebasan yang sempurna, bebas dari segala belenggu, agar aku bisa masuk ke kehidupan-Mu yang melimpah. Bebaskan aku dari ketakutan, yang pernah melumpuhkan imanku, membatasi keberanianku melangkah masuk ke kehendak-Mu. Tuhan, aku bersyukur, karena kasih-Mu yang sempurna mengusir segala ketakutan, aku sudah bebas dari roh tekanan dan kecemasan. Bebaskan aku dari rasa malu dan tuduhan karena kesalahan masa lalu. Tuhan, mohon bebaskan aku dari belenggu keluarga turun-temurun, kecanduan dan kegagalan yang pernah menguasai hidup kami. Mohon patahkan segala kutuk, robohkan segala perkataan negatif, juga batalkan perjanjian yang pernah kubuat dengan dusta tentang identitas. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, semua sudah menjadi baru. Mohon bebaskan aku, agar aku tidak lagi terbelenggu oleh pandangan dan harapan negatif orang lain. Aku nyatakan dalam nama Yesus, identitas sejatiku hanya ada dalam diri-Mu, tidak lagi diperbudak oleh pandangan atau persetujuan orang lain. Mohon selamatkan aku dari beban finansial, patahkan siklus hutang, kekurangan dan penata layanan yang tidak setia, yang pernah membatasi berkat-Mu. Ajari aku memahami prinsip kemakmuran-Mu, berikan aku kebijaksanaan, agar aku setia mengurus semua yang Engkau percayakan kepadaku. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku sudah dibebaskan dari belenggu cinta uang, dan mendapat kekuatan, menjadi pemberi yang murah hati dan penata layan yang bijak. Mohon selamatkan keluarga yang kukasihi, agar mereka bebas dari segala kecanduan, benteng yang kuat dan belenggu rohani. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon patahkan kekuatan alkohol, narkoba, pornografi, kesetiaan dan segala sesuatu yang merusak hidup dan keluarga. Aku bersyukur, Tuhan, karena siapa yang dibebaskan oleh anak-Mu benar-benar bebas, dan kebebasan ini juga akan datang atas keluargaku. Mohon selamatkan negara kami dari perpecahan, kebencian dan kegelapan rohani yang pernah membuat kami jauh dari berkat-Mu. Mohon turunkan kebangunan rohani di gereja, bawa kesadaran di komunitas, dan bawa penyembuhan di tanah kami. Aku nyatakan dalam nama Yesus, kebenaran meninggikan bangsa, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di segala bangsa. Tuhan, mohon di sekeliling aku dan keluargaku, dirikan pagar perlindungan yang kokoh, seperti benteng, yang tidak bisa ditembus musuh. Lindungi kami dari segala tipu daya musuh, baik yang menyerang tubuh, pikiran, maupun roh. Aku nyatakan dalam nama Yesus, segala senjata yang dibentuk untuk menyerang kami tidak akan berhasil. Segala lidah yang bangkit menuduh kami dalam penghakiman, akan Engkau nyatakan bersalah. Utuslah malaikat-malaikat melingkupi kami, dalam segala jalan kami mengawasi kami, melindungi kami dari kecelakaan, kejadian buruk, kekerasan dan malapetaka yang tiba-tiba. Kemanapun kami pergi,
Biarlah Engkau memasang pagar perlindungan atas segala yang kami pedulikan. Aku nyatakan dalam nama Yesus, kami akan diam di tempat perlindungan yang maha tinggi, berlindung dalam naungan yang maha kuasa. Biarlah darah Yesus menutupi orang-orang yang kukasihi, membebaskan mereka dari segala pengaruh jahat. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, agar bisa membuat pilihan yang benar. Berikan mereka keberanian, agar teguh berdiri dalam kebenaran dan keadilan, juga berikan mereka kasih karunia di hadapan para pemimpin. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku dan keluargaku semua berada dalam perlindungan-Mu, dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Mohon juga lindungi keuangan kami, dari segala serangan musuh, penipuan dan investasi yang tidak bijak. Berikan kami daya pembeda, agar kami bisa mengenali dan menghindari segala jebakan. Juga berikan kami kebijaksanaan, agar kami berinvestasi pada hal-hal yang membawa nilai kekal. Terus pimpin kami, bantu kami mengumpulkan harta di surga, tempat yang tidak ada ngengat dan karat merusakkannya. Aku nyatakan dalam nama Yesus, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran kami diperbaharui oleh kebenaran. Tuhan, aku nyatakan kemenangan dalam setiap pertempuran yang kuhadapi, karena Engkau sudah memenangi kemenangan terakhir untukku. Mohon berikan aku kemenangan atas pencobaan, agar aku punya kekuatan dan kebijaksanaan, memilih kebenaran di hadapan kejahatan. Aku nyatakan dalam nama Yesus, dosa tidak bisa menguasai aku. Aku sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi kebenaran. Berikan aku kemenangan dalam iman, agar dalam segala keadaan aku bisa sepenuhnya percaya kepadamu. Tambahkan imanku pada janji-janji-Mu, teguhkan keyakinanku pada kebaikan-Mu, apapun yang terlihat mata. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku akan hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan mata, dan imanku pasti mengalahkan dunia. Berikan aku kemenangan dalam panggilan, agar aku bisa menyelesaikan setiap tugas yang Engkau percayakan kepadaku. Bantu aku dengan sukacita menyelesaikan perlombaan hidup ini. Berikan aku kemenangan dalam peperangan rohani. Ajari aku menggunakan senjata yang Engkau berikan untuk meruntuhkan benteng yang kuat. Biarkan aku dalam doa peka mendengarkan pimpinan-Mu, dan dengan berani menggunakan otoritas yang Engkau berikan di dalam Kristus. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku sudah lebih dari pemenang. Segala kuasa harus bertekuk lutut di bawah nama-Mu. Tuhan, mohon berikan aku kemenangan dalam setiap tantangan, dan berkenan dalam setiap tujuan yang kuperjuangkan. Biarlah aku berhasil dalam segala hal. Aku nyatakan dalam nama Yesus, tentang aku dan keluargaku, kami pasti akan melayani Tuhan. Kemenangan adalah warisan kami. Bapa, aku serahkan masa depan di tangan-Mu. Mohon persiapkan untukku setiap musim yang akan datang. Berikan aku kebijaksanaan, agar dalam setiap keputusan aku bisa sejalan dengan kehendak-Mu. Berikan aku keberanian, agar ketika Engkau membuka pintu aku berani melangkah masuk. Mohon atur langkahku, agar jalanku lancar. Persiapkan pertemuan dan hubungan surgawi, agar kehendak-Mu tergenapi dalam hidupku. Biarkan hidupku dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mengasah aku, menantang aku, membuat aku bertumbuh dalam iman dan karakter. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau selalu pada waktu yang tepat, membawa orang yang tepat ke sampingku. Biarlah kasih karunia supernatural-Mu turun atasku, membuka pintu, membawa kesempatan. Biarkan kasih karunia-Mu seperti perisai mengelilingi aku, agar aku bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mohon berkati kreativitas dan inovasiku. Ilhami aku dengan ide-ide untuk melayani sesama. Berikan aku keunggulan dalam pekerjaan, agar pekerjaanku bisa mencerminkan karakter-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Aku nyatakan dalam nama Yesus,
Pekerjaanku adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pekerjaanku pasti diberkati Yang Maha Tinggi. Bapa, mohon singkirkan dari pikiranku segala roh kemiskinan dan kekurangan. Perbaharui batinku dengan janji-janji kelimpahan-Mu. Bantu aku melihat diriku seperti Engkau melihatku, dikasihi, diberkati, dan ditakdirkan masuk kemakmuran yang murah hati. Aku nyatakan dalam nama Yesus, aku mewarisi berkat Abraham, kasih karunia Yusuf, dan kemakmuran Salomo. Tuhan, aku bersyukur atas penyediaan supernatural-Mu, memenuhi segala keperluanku, dan menggenapi visi yang Engkau taruh di hatiku. Engkau adalah sumberku, penjagaku, penyediaku. Segala pemberian yang baik datang dari-Mu. Aku berikan segala kemuliaan kepadamu, karena apa yang sudah Engkau kerjakan, juga karena apa yang akan Engkau kerjakan. Pengharapanku ada padamu, imanku bertumpu pada firman-Mu, masa depanku aman di tangan-Mu. Karena punya-Mulah kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar dan mengabulkan doaku. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika Anda diberkati melalui pesan ini, silakan tulis "Amin" di kolom komentar di bawah. Aku nyatakan, semua berkat dalam doa ini, sekarang turun atas Anda, dalam nama Yesus. Ingat untuk berlangganan saluran kami akan terus membawa video-video yang memberkati hati Anda, mendorong kehidupan rohani Anda. Jika Anda punya kebutuhan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar, kami akan dengan terhormat mendoakan Anda. Kami sangat percaya kuasa doa bisa membawa penghiburan, penyembuhan dan bimbingan, semuanya sesuai rencana Tuhan yang sempurna. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian semua.